dalam jangka 5 detik ke 7 detik itu 3 kali jatuh mereka. Dia berkata, nggak tahu ini bela diri apa Pak, gila aja. Mereka itu sepertinya menuruni dari beberapa taktik tempur Ratunin Balasarewu. Gerakan mengacaukan konsentrasi lawan dan hentakan seketika terkandung unsur hipnosis. Kalau main Pobadewa seperti ini, keras. Harus ingat, kemana arahnya, jurusnya bagaimana. Ini sangat berhubungan erat dengan dunia acting sebenarnya. Di kerajaan Sunda dulu itu ada taktik tempur yang mereka namakan Pustaka Ratuning Balasarewu. Jadi di sana itu diterangkan lebih dari 1000 taktik tempur kemiliteran sehingga kerajaan Sunda itu bisa bertahan lebih dari 900 tahun. Yang bagaimana sebetulnya taktik tempur itu, saya sendiri sebetulnya tidak pernah mempelajarinya, sebab kitab itu kini ada di mana tidak seorang pun yang tahu. Namun kendati demikian, sepertinya taktik-taktik seperti itu terus menyebar dari zaman ke zaman. Saya membuat buku-buku klasik Pajajaran, di mana di sini juga disebutkan soal taktik tempur. Ketika saya bertemu dengan kelompok main pok yang bernama Badewa, seperti ada keserasian menuruni dari beberapa taktik tempur yang ada dalam Ratunin Balasarewu. Ketika seorang yang menjadi anggota dari main Pobadewa, dia menggunakan unsur cipta, berimajinasi. Imajinasi dalam hal ini bukan berhayal, tetapi suatu teknik ataupun strategi untuk mendekati lawan. Kemudian digabungkan dengan rasa-rasa yang menjadi pengendali dari keinginan, ingin menyerang ataupun ingin merusak rasa lawan. Dan karsa adalah penggerak dari keinginan itu. Kalau main po yang lain, setiap gerak guru diikuti oleh murid-muridnya. Kalau Badewa enggak. Satu jurus bisa mencapai bisa 10, bisa lebih. Dari kecepatan, gerak pun lebih dahsyat Pancabadewa. Main po lainnya seperti ini. Ini kalau mukul seperti ini. Ini pepeh standaritas yang terlalu minim. Nah inilah main po yang lain. Kalau Badewa seperti ini. Nah ada yang seperti itu, ada seperti ini, ada seperti itu pukulannya ya. Pernah suatu hari saya kedatangan dua orang tamu, orang Chinese. Dia menceritakan bahwa dia seorang petarung, pernah belajar Wing Chun, boxer, dan silat. Dan sebelum datang ke tempat saya, dia sudah 8 kali bertarung. Namun dalam semua pertarungan itu, dia selalu memenangkan pertarungan. Nah, terakhir dengan saya, dia malam-malam datang ingin mencoba bela diri Badewa. Dia mengira mungkin bela diri Badewa sama dengan bela diri yang lain, yang menunggu mencari kelemahan. Ternyata bela diri Badewa ini bukan mencari kelemahan, tapi membuat lemah lawan. Saya mengingatkan kepada dia, silakan
kamu pasang, kamu yang men-treatkan, kamu yang men-start. Ternyata dia bingung. Betul Kang? Oh, iya betul, silahkan. Anda yang men-treatkan. Dalam jangka 5 detik ke 7 detik itu 3 kali jatuh mereka. Setelah jatuh, saya buka pintu bapaknya supaya masuk. Bapaknya bertanya, kenapa? Kang, jatuh? Ya Pak nggak tahu ini bela diri apa, jenis apa dia. Sambil dia mempraktekkan gerak Badewa. Dia sambil duduk bingung, dia memikirkan. Dia berkata, nggak tahu ini bela diri apa Pak, gila aja. Ketika seseorang praktisi main Po Badewa bergerak, dia menghentikan lawan, merusak rasa lawan, itu berperan sebagai karakter. Bukan dia terlihat marah, tetapi ini peran karakter seperti mata, gerak tangan. Ini sangat berhubungan erat dengan dunia acting sebenarnya. Kemudian ketika dia mendekati lawan, gerakan mengacaukan konsentrasi lawan dan hentakan seketika, terkandung unsur hipnosis. Memang tidak dipelajari dalam main Po Badewa ini bagaimana menghipnosis orang, tidak. Tetapi ini terjadi secara alami dan juga berpengaruh terhadap lawan yang kita hadapi. Di Badewa itu ada ungkapan aing ngeus maneh kakara erek. Itu seperti ada itu taktik tempur di Ratu Nimbala Sarewa seperti itu, di mana Sanjaya yang memiliki ilmu taktik tempur itu pernah berbicara seperti begini, ulah bisa kata ongku batur, tapi kudu bisa naong batur. Itu sebetulnya sejalan dengan taktik-taktik yang dimiliki oleh Badewa. Badewa mempunyai pencak Cianjuran yang diciptakan oleh bapak saya. Saya pernah disuruh mencak dengan tembang langsung waktu umur sekitar 10 tahunan dan bisa pas gitu. Akhirnya ngajian jadi pencak kacapi suling dan booming sekitar 1970 genap. Dan saya belajar terus dengan bapak saya dan saya mengembangkan pencak kacapi suling aya aturanna. Jadi kudu klop antara gerak jeung kacapi atau nu maos jeung anu suling. Ulah saukur bisa pas pada akhirna goong ngungkul. Tapi kudu bisa mengisi suling centrengna kacapi jeung nu tembak. Main Po Badewa ini tidak terlepas daripada penggunaan alat. Jadi bukan hanya main po dengan tangan kosong, tetapi merupakan bisa menggunakan senjata, berbagai macam jenis senjata. Di antaranya misalkan kita menggunakan kujang, senjata bedog, tapi tidak terlepas daripada 11 jurus. Harus ingat kemana arahnya, jurusnya bagaimana. Tapi ada satu kebebasan. Ada satu kebebasan. Seperti kita menggunakan jurus keempat. Nah itu tidak boleh. Golok pun tidak boleh lepas daripada jurus itu. Jelas di sini main Po Badewa itu bisa dengan tangan kosong dan bisa menggunakan senjata. Sebenarnya ilmu ini tidak hanya terbatas pada unsur bertarung, tetapi bisa diaplikasikan secara nyata.
seperti yang saya alami di bidang teknik ataupun di bidang desain secara teknikal. Bagaimana kita melakukan presentasi supaya apa yang dalam imajinasi kita ataupun apa yang dalam keinginan kita untuk disampaikan kepada audiens itu bisa tersampaikan dengan baik. Contoh lain, misalnya dalam seni peran, bagaimana orang itu yang melihat si seorang aktor ataupun aktris, apa yang gerakan ataupun intonasi bicara atau karakternya bisa nyampe kepada yang melihat. Kekuatan orang-orang Sunda tempo dulu di mana sanggup mempertahankan kerajaan sampai 900 tahun lebih itu karena taktik tempurnya, karena ilmu bela dirinya, karena manpower-nya. Badewa!